Meskipun namanya ada dalam 26 nama pemain yang dipanggil oleh John Hetman, tapi Justin Hubner memutuskan untuk tidak ikut di Piala AFF 2026. Tapi justru Jusa malah mencetak gol di Eropa. Ini adalah keputusan yang tepat di saat banyak yang meragukan pilihannya. Justin Hubner tampil menjadi pemain satu-satunya yang mencetak gol untuk Fortuna Sittard setelah mereka melakukan laga pramusim di Prancis menghadapi salah satu klub Liga 1 Prancis yaitu Metz. Dan Justin Hubner juga menjawab bahwa bek Garuda ini tampil sangat solid di jantung pertahanan dan juga menjadi pembeda di pertandingan tersebut. Seperti apa penampilan Justin Hubner di laga yang berakhir ricuh sampai-sampai wasit mengalami gegar otak, dan bagaimana performa Oleh Ramli yang bermain selama 70 menit? Mari kita ulas secara mendalam sobat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan berikan komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Sobat-sobatku, kabar gembira ya buat kalian para pendukung ataupun fans dari Justin Hubner dan juga Oleh Ramli. Dua pemain Indonesia ini dibawa oleh klubnya Fortuna Sittard untuk mengalakoni laga uji coba menghadapi klub Liga 1 Prancis yaitu Metz. Dan kalau kita lihat secara permainan ataupun mendapatkan informasi dari berbagai media, Metz memang menang karena lebih efektif ya dari sisi permainan. Mereka tampil efisien di mana tim asuhan Stefan Lachminen ini bermain dengan pressing yang sangat disiplin dan tidak membiarkan Fortuna membangun serangan dari belakang. Tetapi Metz langsung melakukan tekanan begitu bola memasuki area tengah. Dan disinilah masalah yang menjadi persoalan bagi Fortuna ya. Transisi negatif mereka masih lambat. Jadi Fortuna Sittard ketika kehilangan bola, jarak antar lininya terlalu renggang. Sampai kemudian Metz bisa berkali-kali mampu menyerang ruang kosong di belakang gelandang bertahan. Metz sendiri mencetak gol di menit 8 ya, karena memang koordinasi lini belakang Fortuna belum siap menghadapi perpindahan bola. Dan kemudian gol kedua juga dari Pape Moussa Fall juga berasal dari situasi yang sama, di mana Metz menyerang dengan vertikal, sedikit sentuhan dan langsung menusuk. Terus kemudian ada juga gol penaltinya di menit 75 dan itu menjadi penutup dominasi dari Metz FC. Nah, Justin Hubner ya yang kita ketahui sebagai back, tapi dia tidak hanya sekedar bertahan sobat. Jadi memang kontribusinya luar biasa untuk Fortuna Sittard. Dan ini yang membuat Hubner dipercaya oleh pelatih untuk kembali dimainkan sebagai back tengah sebelah kiri ya dalam skema 4 back Danny Buys. Dan peran ini membuatnya memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga duel 1 lawan 1, kedua menjadi back yang pertama untuk membangun serangan. Nah, di fase build up, Justin ini cukup tenang untuk menerima tekanan. Dan dia beberapa kali ya bisa berani mengirim umpan vertikal yang memotong garis pressing Metz. Dan ini menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan ya penampilan dari Justin Hubner ini. Tapi yang paling menonjol tentu gol yang dia cetak pada menit 45 ini menjadi gol penyama kedudukan. Jadi golnya bukan kebetulan, tapi kemampuan Justin membaca arah rebound ya yang lebih cepat dibanding pemain lain. Di sini naluri menyerang Justin malah sangat bagus ya. Sebagai back tengah, coba bayangkan dia bisa baca second ball, dan ini merupakan bukti bahwa Justin punya kualitas. Tidak hanya sekedar bertahan tapi juga mampu mencetak gol. Jadi ada catatan saat Metz melakukan counter attack cepat, Hubner ya, Justin Hubner beberapa kali dia harus keluar dari posisinya untuk menutup ruang. Dan di sini untung ya ruang belakangnya sempat kosong, tapi tidak berhasil dimanfaatkan oleh Metz. Sobat-sobatku yang juga merupakan kalian penggemar dari Oleh Ramli, di sini Oleh Ramli sudah mulai menemukan ritme bersama Fortuna ya. Jadi walaupun tidak ada cetak gol, tapi dengan 75 menit bermain ini perkembangan yang positif. Artinya pelatih Danny Buys mempercayai Ole sebagai starter. Dan di situ memang Ole
menunjukkan permainan yang bagus sekali sebagai penyerang. Dia bebas mencari ruang, tidak hanya berdiri menunggu bola, tapi juga Ole ikut membantu ya, turun membantu serangan dan sesekali bergerak melebar. Nah, kemudian lalu dia bisa masuk ke half space kanan, half space kiri. Dan ini mobilitas seperti ini yang membuat Mets harus terus menyesuaikan posisi. Tapi persoalannya adalah suplai bola, sobat. Jadi suplai bola ke Ole itu tidak maksimal dari lini tengah karena memang lini tengah Fortuna Sittard kalah bersaing dengan lini tengah Mets. Dan akibatnya ini yang membuat Ole harus rajin untuk mencari ya, menemukan ruang untuk mendapatkan umpan. Tapi akibat itu terjadi jarak antar gelandang dengan lini tengah yang terlalu jauh. Ya, lini gelandangnya Fortuna dengan lini depannya Fortuna itu terlalu jauh. Yang membuat dia cukup sering menerima bola dengan membelakangi gawang. Dan itu tentu sangat sulit bagi Ole untuk menciptakan peluang ya. Tapi secara etos kerja Ole Romani luar biasa. Dia bergerak mengejar bola sampai pertahanan lawan, aktif membuka ruang untuk rekan-rekannya, dan di sini chemistry ya mulai terbentuk. Dan sobat-sobatku, kalau kita kembali ke Justin, apakah keputusannya tidak bermain di AFF sudah tepat? Menurut Papatola sudah sangat tepat ya. Bayangkan dia saat ini persiapan Liga Eredivisie ya, liga utamanya Belanda. Melawan pramusimnya melawan Liga 1-nya Prancis. Jadi apalagi itu sudah Eropa. Nah, sekarang tinggal bagaimana Justin setiap diberi kesempatan bermain oleh Danny Buits, pelatihnya, tunjukkan kualitasnya. Begitu juga oleh Rami, tunjukkan kualitasnya biar bisa dilirik oleh klub-klub besar. Kalau ini saat ini kan Fortuna Sittard ini kalau tidak salah di musim lalu ya, mereka ranking 11 ya di Liga Belanda. Nah, mungkin targetnya saat ini adalah memperbaiki peringkat, mungkin menuju 6 atau 7 ya, artinya naik ke papan tengah. Dan kita tahu bahwa Fortuna sedang membangun fondasi menuju musim Eredivisie, dan tentu saja mereka butuh seluruh pemain utama untuk memahami sistem permainan sejak pramusim. Jadi wajar kalau Fortuna Sittard tidak mengizinkan Justin bermain di AFF. Apalagi AFF-nya juga tidak diakui, tidak masuk dalam kalender FIFA. Nanti beda kalau di FIFA Asian Championship ya di bulan November. Dan satu lagi dengan kemampuannya sebagai pemain yang masih berusia 22 tahun dan sudah bisa menjadi pilihan utama di Fortuna Sittard dan juga sebagai bek bisa cetak gol. Ini yang perlu sekarang adalah bagaimana kontinuitas bermainnya di Eredivisie. Ini yang akan menjadi faktor mempercepat peningkatan karir ataupun peningkatan kemampuan Justin Hubner. Nah, jika dia sukses ini jadi betul-betul pemain inti sepanjang musim di Fortuna Sittard, dan tentu saja ini akan membuka peluang lebih besar, lebih lebar untuk dilirik klub-klub besar. Tapi memang untuk Indonesia timnas ya kan, memakai Justin Hubner nanti ya harus yang masuk agenda FIFA. Kalau memang Hubner ini sudah betul-betul menjadi pilihan utama di bek tengah kiri, ya kan. Dan kualitas pemain tentu akan semakin berkembang. Jadi kita doakan saja bagaimana nanti peningkatan penampilan oleh Ramli dan juga Justin Hubner yang bermain di Fortuna Sittard. Mudah-mudahan mereka menjadi pemain utama pilihan dari pelatih dan terus berkembang. Dan di pertandingan tersebut sobat ada sedikit hal yang luar biasa juga, yaitu kericuhan ya. Pemain kedua tim saling dorong-dorong, akibatnya wasit wanita Mathilde Demonke yang berusaha memisahkan malah terkena benturan sehingga terjatuh dan diduga mengalami gegar otak. Akibatnya wasit si Mathilde Demonke ini tidak lagi memimpin di babak kedua. Dan ini menunjukkan ya, walaupun pramusim atau uji coba bagi mereka itu sangat serius sobat. Intensitasnya itu loh, itu sangat tinggi. Karena apa? Karena mereka juga pun sedang bertarung mendapatkan perhatian pelatih masing-masing untuk dipakai di tim utama. Jadi walaupun sifatnya hanya uji coba, pramusim, tapi bagi pemain-pemain Eropa ini sangat penting sekali bagi karir mereka. Sobat-sobatku, itu saja dia laporan kita, analisa, ulasan kita, penampilan dari Justin Hubner yang mencetak gol. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan terus dukungan untuk Justin Hubner dan juga Oli Ramli di tim Fortuna Sittard. Sampai jumpa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.